Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, selamat malam, salam, dan salam sehat bagi kita semua. Kita patut bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh berjumpa bersama-sama di dalam ibadah PWGT. Dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini yaitu keluarga Nyonya Mary A. Lumba, keluarga Nyonya Yuliana, dan keluarga Nyonya Luciana Martinus. Untuk itu, mari kita siapkan diri kita dan kita masuk dalam ibadah. Mari ibu-ibu saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang kita baca secara responsorial yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 dan 8. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkaulah menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.
Sebelum kita masuk dalam pembaca pelayanan firman, mari kita sama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 51 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sedang jemaat Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada malam hari ini, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, kami akan disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, membuka hati kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan Tuhan dapat mengambil bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada malam hari ini untuk menguraikan firman-Mu, mari Tuhan kuasai hamba-Mu, tuntun hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang diperkatakan sesuai dan setur dengan kehendak-Mu. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, firman Tuhan. Dengan satu tema, aku kuat karena Tuhan menopang. Aku kuat karena Tuhan menopang. Yang menjadi ayat perenungan kita pada ayatnya yang ke-28. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, Shalom dan selamat malam. Teristimewa buat ibu-ibu PWGT yang pada malam hari ini mendapat jadwal pelayanan. Kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa kadang kita dan kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang sering bersungut-sungut, dan sering juga mempersalahkan Allah jika kita menghadapi sebuah masalah beban hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita dapat memahami cara kerja Allah, maka kita juga tidak pernah mempersalahkan Allah atau menuduh Allah melakukan yang kurang pantas kepada kita. Mengapa? Karena di dalam tindakan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kebaikan kepada kita. Dan hal itu tidaklah selalu seperti apa yang kita inginkan dan tidak seperti yang kita gambarkan. Kita mengingat bangsa Israel sempat bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir dan melewati padang gurun yang dipimpin oleh Musa, dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun, ada banyak tantangan yang mereka lewati. Mereka sempat bersungut-sungut, tetapi mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara kerja Allah. Tetapi itulah kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup bangsa Israel. Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan dalam segala situasi dalam segala situasi. Kita sebagai orang percaya harus tahu bagaimana sih cara kerja Allah. Dalam ayat yang ke-28 menjelaskan bahwa segala situasi dan kondisi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Artinya apa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Bahwa Allah tidak pernah lepas tangan sebab Dia dapat mengkondisikan segala sesuatu dalam rangka memberikan hal-hal yang baik kepada kita yang mengasihi Dia. Tetapi bangsa Israel tidak memahami bahwa itu adalah proses bagi mereka agar sampai kepada tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Mereka tidak sabar. Mereka banyak bersungut-sungut dan mempersalahkan Musa. Seakan-akan Musa menipu mereka. Karena mereka tidak paham akan cara kerja Allah sehingga mereka bersungut-sungut.
Mereka tidak memahami bahwa dan mereka tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka mungkin itu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya. Bahkan sampai bangsa Israel ini meminta kepada Musa untuk dikembalikan ke Mesir. Karena di Mesir mereka bisa makan daging sepuasnya. Karena ketika mereka dalam padang gurun, sementara dalam perjalanan mereka hanya makan manna. Kita bisa juga melihat contoh dalam Alkitab tentang kisah Marta dan Maria. Marta dan Maria yang sempat berargumentasi kepada Yesus ketika Lazarus sakit dan belum mati. Firman Allah mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat yang lain dan telah mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati dan telah 4 hari dalam kubur. Maria dan Marta pun berkata, "Tuhan, sekiranya kau ada di sini, saudaraku itu tidak akan mati." Seolah-olah Maria dan Marta menganggap bahwa Yesus itu tidak peduli dan mereka menganggap bahwa pertolongan Tuhan sudah terlambat. Tetapi apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan di sana, bahkan Tuhan membangkitkan Lazarus. Itu tidak pernah dipikirkan oleh Marta dan Maria. Tetapi Tuhan menyatakan dalam hidup Marta dan Maria. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat atau menginginkan rancangan kecelakaan bagi kita umatnya. Dapat kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Tetapi sebaliknya bahwa Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik kepada kita sebagai anaknya. Kalau sebagai Bapa yang ada di dunia, tahu memberi yang terbaik kepada anaknya. Tidak ada seorang ayah atau bapa memberikan sesuatu hal yang tidak baik kepada anaknya. Pasti dia selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang ada di sorga, dia pasti memberikan yang lebih baik kepada kita. Efesus pasal 3 ayat 20 di situ dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita manusia, Tuhan menyediakan bagi kita dan Tuhan akan menyatakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia. Sesulit apapun masalah, tantangan yang kita hadapi, jangan pernah kita mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kita ketika kita mengasihi Tuhan dan benar-benar percaya, benar-benar menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, bagaimana cara kerja Allah untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita? Yang pertama, Allah bekerja tidak pakai jalan pintas. Allah bekerja tidak memakai jalan pintas. Dalam hal untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara yang instan. Kadang kalau kita dibawa ke padang gurun,
yang kering dan tandus, kadang diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan. Hari-hari ini banyak orang yang maunya serba instan. Ya. Tetapi Tuhan tidak memakai cara itu dalam mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita ingat kisah Israel, bangsa Israel, dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menuntun bangsa Israel. Bagi Allah, proses lebih penting daripada jawaban doa kita. Proses lebih penting dari jawaban doa kita. Ya. Kadang manusia mau instan, mau yang cepat. Tetapi Tuhan mau agar kita mampu di dalam menjalani proses. Dan kita tahu juga, bahkan kita mengimani bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam proses, bukan serba cepat atau instan. Seperti Musa ingin cepat jadi seorang pemimpin, tetapi Tuhan membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yusuf juga, ketika dia bermimpi, dia tidak langsung jadi seorang pemimpin, bermimpi bahwa dia akan jadi seorang pemimpin, tetapi dia harus menjalani proses. Dia harus dibuang ke sumur tua dan dijual menjadi budak di tanah Mesir yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lewat itulah Yusuf sampai ke Mesir dan kemudian dia menjadi seorang perdana menteri. Ada banyak tantangan, cobaan yang dihadapi oleh Yusuf. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada muridnya, jika engkau setia dalam perkara yang kecil, maka engkau akan dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Dalam Matius 25 ayat 23. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mau memberdayakan potensi yang ada pada kita. Karunia atau talenta yang ada pada diri kita, kita harus kembangkan dan Tuhan juga mau memakai kita. Artinya bahwa Tuhan tidak mau menyiapkan yang terbaik kepada orang yang malas, dan jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik dan masa depan yang penuh harapan. Jika kita hanya tidur, malas, bersantai-santai, tetapi yang dibutuhkan juga dari kita, mari kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita tangan dan kaki. Bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berusaha et labora, bekerja dan berdoa, bekerja sambil berdoa. Berusaha tidak hanya berusaha saja, tetapi kita mendoakan. Tidak hanya mendoakan saja, tetapi bagaimana kita berusaha dalam kehidupan kita. Kita harus memberdayakan potensi dan talenta kita. Tuhan yang akan menyempurnakan setiap apa yang kita kerjakan. Itulah cara Allah bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya memberi uang tunai kepada kita, tetapi lewat setiap pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, Tuhan menyediakan berkat di sana. Yang ketiga, Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Artinya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita seimbang dengan apa yang kita lakukan. Karena
apa yang engkau tabur itulah juga yang engkau akan tuai. Dalam Galatia 6 juga ayat 7 dikatakan, janganlah kita bermimpi untuk menuai yang baik jika kita sedang menabur yang tidak baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, mari kita selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita ingin dikasihi. Baik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan senantiasa terus untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita bagi Dia yang mengasihi, bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Tuhan katakan, jika engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini, engkau telah mengasihi aku. Ketika kita mengasihi Tuhan, mengatakan mengasihi Tuhan, baiklah kita mengasihi sesama kita. Nah, tema kita pada malam hari ini mengatakan aku kuat karena Tuhan menopang. Bagi saudara-saudara yang mendapat mimbar pelayanan pada malam hari ini, dalam menjalankan segala aktivitas, dalam pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, mungkin kita pernah terjatuh, ada banyak pengharapan kita. Firman Tuhan katakan, aku bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Terus percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang sedang saya alami, apapun yang terjadi dalam hidup saya, ini mungkin adalah proses yang Tuhan berikan bagi saya untuk mendapatkan yang terbaik. Dan berkat Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama keluarga yang mendapat pelayanan firman pada malam ini untuk membawa korban syukur kita. Namun sebelumnya kita akan diantar firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 155 ayat 1 dan 2, pakailah seluruh hidupmu. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan,
Ada begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa Engkau nyatakan. Berkat dan kebaikan Tuhan tidak dapat kami hitung dengan jari-jari kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menguatkan dan menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami bagi mereka yang mengasihi Dia. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami akan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Allah tidak pernah membiarkan kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk senantiasa setia dalam menjalani setiap proses kehidupan kami untuk mendapatkan yang terbaik, untuk mendapatkan setiap berkat Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, lewat ibadah PWGT pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepada-Mu mendukung dalam doa akan keluarga yang mendapatkan mimbar pelayanan. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga Nyonya Mary Lumba. Mereka bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidupnya. Keluarga mengucap syukur Tuhan, bahkan kami semua atas berkat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan bagi keluarga Ibu Mary Lumba. Keluarga sampai pada saat ini Tuhan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup keluarga Ibu Mary. Mari Tuhan terus memelihara, melindungi, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Hamdi Lumda bersama dengan istri dan anak-anak. Biarlah keluarga Bapak Hamdi Lumda senantiasa sehat selalu, senantiasa merasakan kebaikan dan berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Engkau memberkati Bapak Hamdi Lumda dalam pekerjaannya, dalam tugas sehari-hari Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik lewat pekerjaan, lewat usaha. Mari Tuhan memberikan yang terbaik buat keluarga Bapak Hamdi Lumda. Kami berdoa buat Ibu Mary Lumba dalam pekerjaannya, dalam ibu rumah tangga. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kebijaksanaan sehingga ibu terkasih senantiasa merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa buat segenap anak-anak, buat adik Erik dan Santalia Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mari Tuhan tutup bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah mereka ini bertumbuh berkembang menjadi anak-anak kebanggaan kedua orang tua. Dan anak-anak ini Tuhan senantiasa menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Engkau memberkati Erik Tuhan yang pada saat ini sedang mengikuti ujian semester penaikan kelas. Mari Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Biarlah adik Erik tetap setia dalam mengikuti ujian dan suatu saat nanti Tuhan adik Erik mendapatkan nilai yang terbaik. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa dan bermohon, mari Tuhan terus melindungi, memberikan umur panjang kepada Nenek Erik yang dalam masa lanjut usia. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan kepadanya Tuhan. Biarlah Nenek Erik senantiasa merasakan kasih-Mu, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segenap keluarga dari Bapak Hamdi Lumba, dimanapun mereka berada, mari Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam hidup keluarga mereka, memberikan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rencanakan. Mari Tuhan senantiasa melapangkan jalan bagi mereka. Ya Tuhan,
Kepadamu kami berdoa buat ibu terkasih keluarga Nyonya Yuliana, dalam hidupnya, dalam keluarganya. Mari Tuhan terus memberkati, memberikan yang terbaik sesuai dengan ukuran Tuhan. Mari Tuhan memberikan berkat-Mu bagi keluarga Ibu Yuliana. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat keluarga Nyonya Luciana Martinus. Ada begitu banyak berkat-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi keluarga Ibu Luciana. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dan bermohon, mari Tuhan terus memberkati kehidupan akan keluarga Ibu Luciana dalam menjalankan dan memainkan perannya sebagai orang tua tunggal. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, kesehatan, umur panjang kepadanya Tuhan. Biarlah ibu terkasih senantiasa tetap setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dalam segala pekerjaannya Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dan menggantungkan hidupnya hanya kepadamu Tuhan. Dia juga Engkau pakai Tuhan sebagai kawan sekerjamu di Jemaat Masale selaku diaken. Tuhan terus memperlengkapi ibu terkasih dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanannya di Jemaat Masale. Ya Tuhan, kami bersyukur juga pada hari kemarin tanggal 6 Engkau mempertambahkan usia 1 tahun buat ibu terkasih Ibu Luciana. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup terkasih Ibu Luciana. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu Luciana dalam pertambahan usia ini, dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitasnya hari lepas hari. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat nenek dalam masa tua. Kiranya Tuhan terus membungkus nenek dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah nenek ini dalam menjalani hidupnya menikmati hidup anugerah Tuhan, senantiasa aman dalam tangan Tuhan. Dan dia senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu dialami dan dirasakan oleh nenek terkasih dalam hidupnya. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Andre dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, bahkan sebagai kakak sulung dalam keluarga Tuhan. Engkau memberkati dia, memperlengkapi dia, memberikan dia kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan kepadanya. Biarlah Andre Tuhan selaku sulung senantiasa memberikan contoh bagi adik-adiknya dalam keluarga, dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam masa mudanya, bahkan dalam pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu buat Linda dalam pelayanannya di PPGT dan sekolah minggu. Bahkan pada saat ini Tuhan dalam mencari lapangan pekerjaan, Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik buat saudara Linda. Kami mengucap syukur Tuhan bersama dengan Nando dan Amanda yang telah mengikuti ujian di jenjang SMA dan SMP. Dan Nando bahkan Amanda Tuhan dinyatakan lulus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan buat saudara Nando dan Amanda. Mari Tuhan senantiasa melapangkan jalan buat Nando dan Manda yang akan meneruskan perjalanannya Tuhan dalam meraih segala impian dan cita-citanya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup mereka Tuhan. Dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka akan meraih di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati segenap keluarga yang ada di Mamasa, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka,
menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kepadamu juga kami bermohon buat segenap umat Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Victor, Bapak Karel Salamba, Ibu Deborah Salempang, Ibu Alfrida, Audi Mantiri, Bapak Jonathan, atau mungkin masih ada Tuhan yang kami tidak sebutkan namanya, tapi pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau hadir di sana, mengangkat penyakit mereka, menyatakan kesembuhan bagi mereka sesuai dengan ukuran Tuhan. Biarlah mereka Tuhan senantiasa dikuatkan, dan mereka percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka dalam melewati masa-masa sulit bagi mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Ya Tuhan, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini dan berkati yang masih ada pada kami Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh. Mari Tuhan terus memberkati, memperlengkapi segenap pengurus. Biarlah mereka senantiasa setia, sehati dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, Engkau memberkati buat Bapak Pendeta sekeluarga dalam hidupnya bersama dengan Ibu Pendeta dan anak-anak dalam melayani jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah Bapak Pendeta sekeluarga selalu sehat, kuat dalam melayani jemaat-Mu, Jemaat Masaleh. Ya Tuhan, kepadamu juga hamba berdoa buat Ibu terkasih Martina Sambaa yang pada saat ini terlibat dalam pelayanan. Mari Tuhan terus memberkati Ibu terkasih dalam keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan, dalam pekerjaannya hari lepas hari. Tuhan terus menutup bungkus Ibu terkasih ini dengan kasih dan kasih-Mu. Biarlah Ibu terkasih selalu sehat dan kuat dan selalu merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan keluarganya. Ya Tuhan, Engkau memberkati Nando dan Shali dalam hidupnya, dalam masa mudanya, dalam pelayanan bersama, dalam angkat tugas pelayanan bersama di Jemaat Masaleh dalam pelayanan live streaming. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam masa muda, dalam segala harapan hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan buka jalan buat hamba-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat segenap umat-Mu yang pada saat ini mengikuti ibadah dari Jemaat Masaleh. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Lindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, rencanakan dalam hidupnya, mari Tuhan buka jalan bagi mereka. Ya Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, ini doa kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini dan Tuhan akan selalu menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan senantiasa memelihara, memberkati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap ibu-ibu dan keluarga yang menjadi pelayanan mimbar pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada anak Davina yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupannya sehari-hari juga dalam tugas pelayanannya. Juga kepada ibu kekasih kita, Ibu Hermiati Dama Delima, Cali dan Nando yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.